Lihatlah kayu salib di sini, tergantung Kristus, penyelamat dunia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Namo Buddhaya, Om Swastiastu, Wedetutya, salam kerukunan. Salam kerukunan. Mantap. Pemirsa, sahabat FKUB Kabupaten Tangerang yang berbahagia, kali ini kita berkunjung ke gereja Santa Odilia Citraraya. Kita bertemu dengan tokoh agama Katolik yang luar biasa, tokoh kerukunan, tokoh kemanusiaan yang pantas kita tiru dan kita teladani. Beliau adalah pastor kepala paroki gereja Santa Odilia Citraraya, yaitu yang terhormat dan sama-sama kita muliakan Romo Felix Supranto SSCC. Apa kabar Romo? Saya baik Pak Haji Supriyadi. Kita udah lama nggak berjumpa. Iya, sehat selalu Romo. Amin. Ketemu Pak Haji Supriyadi itu suatu kehormatan di bulan Ramadan ini. Sungguh-sungguh mengalirkan rahmat sukacita iman dan banyak hal yang dapat diperoleh dari puasa, yaitu bisa pengendalian diri ya. Iya, betul Romo. Terima kasih Romo sudah diterima berkunjung di tempat Romo ini dalam rangka kita sharing tentang kerukunan umat beragama. Dan khusus pada kesempatan kali ini, FKUB Kabupaten Tangerang ingin tahu tentang perayaan Jumat Agung atau perayaan tentang memperingati wafat Yesus Kristus atau Isa Al-Masih. Saya ingin tahu untuk tentang Jumat Agung ini. Ini kan dalam rangkaian Pekan Suci yang dirayakan oleh umat Katolik. Mohon penjelasannya biar kita semua tahu. Jadi Jumat Agung bagi kita, penghayatan itu sangat baik dalam relasi kita dengan sesama. Karena Jumat Agung itu sebenarnya kita memperingati suatu cinta yang kekal, cinta yang tak terbatas, di mana Yesus adalah ingin menebus umat manusia, sehingga dia rela menderita, bahkan sampai wafat di salib. Jumat Agung adalah wafat di salibnya Yesus Kristus. Nah, yang mendasari apa? Bahwa Yesus mau menderita dan wafat sampai sangat menyakitkan secara badani ya, dan juga jiwa itu karena apa? Adanya cinta yang begitu besar kepada manusia. Jadi dalam pandangan umat Katolik itu, Allah itu siapa? Allah adalah kasih. Jadi kasih itu ya Allah itu sendiri. Karena itu di Yohanes 3:16 dikatakan, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, dan dia mengutus putranya yang tunggal itu ke dalam dunia, supaya yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Jadi sebenarnya kalau kita hayati, ini adalah bahasa universal, yaitu merayakan cinta yang tak terbatas. Dan bagi kita semua, cinta itu pasti ada risiko, yaitu disakiti. Dan biasanya yang paling menyakitkan adalah orang-orang yang paling dekat sendiri. Paling dekat. Ya, itu. Jadi kalau kita pahami begini, semua orang dapat mengerti makna Jumat Agung, yaitu merayakan pengorbanan sebuah cinta, dan itu cinta yang ilahi. Cintanya tanpa batas ya. Ya, tanpa batas dan juga nggak bisa dihargai oleh apapun. Gitu. Termasuk batasan-batasan suku, agama, ya sebagainya. Dan itu dihayati. Maka di dalam gereja Katolik masa Prapaskah gitu ya, apalagi Minggu Suci itu adalah masa menghayati sengsara Yesus sampai dengan wafatnya. Nanti waktu Paskah itu kebangkitan itu sebenarnya itu kita juga ada puasa sama, kita ada puasa juga, ada puasanya itu ada, kita ada 40 hari. Jadi kita masih puasa juga ini sebenarnya. Lebih banyak 40 hari. Ya. Jadi intinya bahwa puasa itu harus disertai dengan pertobatan. Dan pertobatan itu ada puasa atau pertobatan hanya bermakna kalau ada dua.
buahnya apa? Adalah kasih bagi sesama. Bisa dirangkum pada Paskah ini, mulai Jumat Agung dan sebagainya, itu adalah supaya kita semakin mengasihi. Mengasihi itu bukan sekedar sama-sama umat Katolik, bahwa itu bukan kasih sejati. Yaitu kasih ya dengan semua orang. Kasih Bahkan pun kalau mereka enggak, bahkan mereka nggak menghargai pun tetap kita kasih. Mengasihi dan semakin peduli pada orang-orang yang ya tersingkirkan, terasingkan, dan itu menjadi saksi akan kasih Allah sendiri. Itu berarti Pak Haji sama juga pandangan seperti itu. Nah, terima kasih Pak Haji. Makanya saya terinspirasi dari Romo. Dalam bulan ini sudah berapa yang dibantu oleh Romo, masyarakat itu. Dan itu sebagai bukti bahwa Romo itu sangat mengasihi sesama. Ada gerakan bedah rumah, membantu masyarakat yang kurang mampu. Ini salah satu wujud dari itu ya, Mo. Betul. Jadi bagi kita dan semua orang, saya kira itu bahasa yang menyatukan bahasa kasih. Bagi saya, karena kasih itu kalau udah ada kasih kan nggak ada saling curiga, saling macam-macam. Kasih tanpa peduli itu bukan namanya kasih. Dan ya kalau saya sendiri itu bukan hanya membantu mereka, mengajak bersama-sama dengan semua orang yang berkehendak baik dari TNI, Polri, bahkan ulama-ulama dan masyarakat. Yuk, kita ini ada diciptakan untuk dapat peduli. Kita ya pandangan semua orang pasti tahu, menemukan Allah itu nggak bisa jauh-jauh lah. Tapi dalam diri orang yang nggak punya rumah, orang yang nggak punya pekerjaan, yang lumpuh, dan juga ya yang menderita. Jadi saya kira menemukannya ya, iya, menemukan gampang di situ aja. Dan kita menemukan Allah. Dan itulah kasih menyatukan. Dan Jumat Agung itu mau dikatakan juga begini. Sebenarnya mengasihi orang tidak gampang, karena perlu pengorbanan. Pengorbanannya ini ya. Besar, karena korban diri sendiri. Bayangkan kalau kita tidak butuh, ngapain ya kita rame-rame setiap hari ngangkutin semen, betul ya. Tapi kita percaya bahwa kalau kita ini mengasihi, mau berkorban, pasti ada kemenangan. Maka dikatakan tiada kemuliaan tanpa salib, tiada kemuliaan tanpa pengorbanan. Tanpa pengorbanan ya, itu. Jadi intinya saling mengasihi, peduli, dan kuncinya itu tadi itu. Jadi saksi akan kebaikan Allah. Disitulah kuncinya. Kan waktu Pak Haji juga sama toh. Berarti sama itu. Artinya bagaimana kita ini bisa dapat melihat Allah. Kalau melihat sesama kita aja dengan sinis ya. Nah, saya kira hal itu. Dan saya punya teman banyak kiai-kiai dan itu saling menguatkan. Kita tidak ada berpikir tentang saling mempengaruhi untuk pindah agama, nggak ada. Nyatanya di tempat saya kan banyak Pak Kiai datang. Itu pemahaman seperti ini penting, makanya di tahun ini sebagai tahun toleransi 2022 dengan moderasi beragama itu penting seperti itu. Jadi masyarakat paham bahwa saling peduli dengan sesama, saling mengasihi sesama. Ya seperti tadi yang Romo contohkan. Dan saya tidak pernah lakukan sendiri. Dan rapat semua di sini dengan Pak Ulama, dengan macam-macam di sini. Dan pasti orang itu bahagia, Pak. Betul, Pak. Dan juga kerjanya cepat. Bangun rumah kita itu 21 hari selesai. Luar biasa ya, Pak. Iya, dan itu sama-sama dilakukan. Dan membuat orang itu bahagia. Bahagia. Yang ikut bekerja juga bahagia juga. Betul, saya itu masih ingat satu orang di daerah Onyam. Yang di Kresek. Ya, namanya itu ada Ustadz Irsan itu. Oh iya. Ya, rumahnya begitu. Istrinya buta lagi. Iya. Saya pikir ya, aduh, itu bagi saya itu wajah Allah ya. Dia sudah ngajar ngaji, rumahnya istrinya buta. Akhirnya kita ajak bersama-sama. Akhirnya jadilah rumah. Dan itu membuat ya kita semua bahagia. Memberikan pada pelayan Allah ya itu sebenarnya. Itu bisa punya rumah yang layak itu luar biasa. Itu yang masih saya ingat, Ustadz Irsa.
Kita juga membantu fasilitas pembangunan di pesantren Gunung Kaler, ada juga taman bacaan Al-Quran Aswaja, itu ya, berbagi itu bahagia, gitu aja. Dengan bisa berbagi itu menghadirkan kebahagiaan. Iya, dan itulah, dan menemukan Allah di situ. Kembali ke Jumat Agung, pesan moral yang ingin disampaikan ini apa Mas, sebenarnya? Pesan moralnya itu ini satu aja. Kita ini adalah keluarga sedunia. Yang memandang batasan apapun. Ya, masa pandemi ini kita menyadari bahwa kita itu perlu membentuk persaudaraan, dan itu dikatakan oleh Paus Fransiskus, perlunya persaudaraan dan atau keluarga di seluruh dunia. Ketika pandemi ini menghantam semua orang tanpa pilih, menghantamnya agama dulu, agama apa, dia semua mengalaminya, dan juga banyak yang saling menderita. Dari Jumat Agung ini ada saat kita berkorban untuk membantu sesama kita, karena kita tidak bisa menangani akibat-akibat dari pandemi ini, dan banyak sekali itu yang membutuhkan pertolongan kita. Jadi kita disadarkan bahwa kita adalah saudara dan keluarga. Kalau saudara, berarti kita harus siap untuk berkorban, dan berkorban itu pasti juga ada yang menyakitkan. Ya, itu namanya berkorban toh ya, pasti ada. Tetapi ingat, kalau kita dapat berkorban, nanti semua orang akan mencapai Paskah, yaitu kebangkitan dan kemenangan atas pandemi ini. Terima kasih Romo, luar biasa. Ada terakhir lagi, yang terakhir tentang kerukunan. Pesan apa dari Romo terhadap kerukunan umat beragama khususnya di Kabupaten Tangerang ini? Di Kabupaten Tangerang itu kerukunan itu luar biasa. Mari kita pertahankan kerukunan itu. Harus kita pelihara dan kita tumbuh suburkan. Caranya apa? Mari kita bergandengan tangan, sama-sama mencurahkan kasih bagi orang yang menderita. Karena dengan kasih itu adalah semua orang merasakan betapa bahagianya. Kasih senantiasa menyatukan kita, karena kasih bagi saya bahasa yang dapat dipahami oleh semua orang, Universal. ya. Maka saya katakan kasih harus terungkap dalam kebajikan, dan kebajikan adalah seperti bunga yang indah yang dapat dilihat oleh orang buta, ya, dan atau seperti musik yang begitu indah yang dapat didengar oleh orang tuli. Artinya bahasa dapat dipahami oleh siapapun. Bahkan mungkin yang buta huruf pun bisa tahu dan bisa merasakan. Jadi mari kita ajak di sini, kita bersatu dalam kasih. Agamanya apapun, dogmanya apapun, kita yakin itu membawa kita pada kasih sayang. Dan kita menghayati Allah yang Maha Kasih, Maha Penyayang, dan penuh belas kasihan. Itu kalau kasih, kalau kita punya keprihatinan bersama, maka kita semakin berjalan bersama. Itu Pak. Terima kasih Romo, luar biasa. Mudah-mudahan pesan-pesan yang disampaikan Romo dan ajaran-ajaran yang Romo sampaikan ini mudah kita laksanakan di lingkungan kita, sehingga Kabupaten Tangerang menjadi semakin rukun, semakin berbahagia semua. Sekarang saling mengasihi sesama, saling peduli sesama. Itulah kunci meraih kebahagiaan ini sendiri. Betul. Terima kasih Romo atas perjumpaan kita. Mohon maaf atas kekhilafan, dan kami dari FKUP Kabupaten Tangerang mengucapkan selamat memperingati Jumat Agung dalam rangka memperingati wafat Yesus Kristus di sana masih. Akan saya pesan satu aja, yang khususnya juga umat Katolik. Yesus disalibkan, berarti kita juga harus menyalibkan keegoisan kita, kesalahan kita, sehingga kita bisa melihat saudara dari kita yang membutuhkan. Itu. Mudah-mudahan FKUP semakin menjadi saudara kita, pemersatu kita semua, dan semakin Tangerang gemilang. Terima kasih Romo. Saya Supriyadi dari FKUP Kabupaten Tangerang mengucapkan terima kasih atas perhatian dari para pemirsa. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kerukunan. Mantap. Lihatlah kayu salib di sini, tergantung Kristus.
Kristus, penyelamat dunia.